tentang hamba Tuhan yang menetapkan tarif untuk pelayanan doa. Dari awal pertama pelayanan doa, dia meminta pengertian, namun makin kesini makin gencar dengan mengatasnamakan Roh Kudus. Dia meminta uang, bahkan menetapkan tarif nominal dengan alasan sebagian untuk hidupnya, sebagian untuk dibawa ke gereja. Mohon penjelasan. Aduh, saya juga sudah pusing kalau begitu tuh ya. Sebenarnya hamba Tuhan tidak boleh minta tarif ya. Apalagi sampai minta begini begitu, menurut saya itu tidak boleh. Karena kita ini betul, memang jemaat juga harus mengerti. Kalau pergi minta orang lain layani kita, doakan kita, apalagi dia hamba Tuhan full timer, saya pikir pengertian lah, bawa kasih dia sedikit. Apalagi hamba Tuhan yang memang dia hanya pendoa, pelayan seperti kawan-kawan di persekutuan doa yang memang mereka pendoa. Menurut saya sebaiknya yang pergi berdoa biar sedikit juga bawalah buat mereka, begitu. Dan saya kenal banyak pendoa, teman-teman hamba-hamba Tuhan di persekutuan doa yang memang ada orang-orang tuh yang sangat mengerti, jadi mereka tidak kekurangan lah. Tapi ada orang yang juga tidak mengerti sama sekali. Kalau orang itu memang tidak ada apa-apa, apa boleh buat. Tapi kalau orang itu maksudnya kamu adalah materi, bantulah dia sedikit, karena bantu hamba Tuhan itu sangat baik. Tetapi dari sisi hamba Tuhan sendiri memang tidak boleh minta. Tapi kita bersyukur ada pertanyaan ini saya suarakan di radio supaya ya mencegah terjadinya hamba Tuhan minta-minta seperti ini. Lebih baik kalau ada yang pergi berdoa, siap kasih dia 20.000 kah, 50.000 kah, 100.000 kah, sesuai kemampuan Anda, kasih saja. Menurut saya itu Anda buat satu perbuatan luar biasa itu bagi mereka. Tapi hamba Tuhannya sendiri tidak boleh motivasinya itu. Ya pasang tarif, aduh itu menurut saya sangat memalukan dan tidak boleh itu ya. Nanti nama Tuhan yang dihujat nanti. Jadi saling pengertian sajalah. Jadi jemaat juga jangan pelit. Kita yang dilayani juga jangan pelit. Tapi dari sisi hamba Tuhan juga jangan minta-minta. Supaya jangan bikin malu nama Tuhan. Apalagi kasih jalan proposal sana sini. Aduh itu bikin malu. Ya, tidak boleh. Makanya waktu pembangunan gereja kami saya bilang tidak boleh tidak boleh kasih jalan proposal ya. Kecuali, ini ada kecualinya nih. Kecuali begini. Memang ada kantor tuh yang mereka punya budget. Kayak di kantor wali kota atau gubernur. Itu untuk bantu rumah ibadah. Nah, itu mereka memang ada budget. Jadi mereka bilang itu harus dipakai Pak. Maka solusinya harus ada semacam proposal. Nah, itu dari pihak kantor yang minta. Tapi kalau kita yang bawa jalan-jalan, apalagi mengatasnamakan sinode-sinode besar, itu kan bikin malu. Di sinode sana mungkin uang ada miliar, tapi ini panitia ada jalan minta-minta di orang, kan menurut saya tidak pas begitu. Ya, jadi jangan bikin malu pekerjaan Tuhan hanya dengan uang 1 juta, 2 juta, 100.000. Aduh jangan deh. Tuhan kita kaya kok. Allah sanggup menggerakkan. Bukti bahwa mendukung orang punya pelayanan dengan materi itu Tuhan Yesus pun menerimanya. Mau Elia, mau Yesaya, mau Paulus. Paulus kemarin saya baru bahas bagaimana jemaat di Filipi bantu ekonominya. Itu benar. Makanya itu jemaat luar biasa tuh. Maka kasihan sekali pendeta kalau dia gembalakan jemaat pelit semua, mati itu pendeta. Tapi kalau pendeta dia gembalakan jemaat yang tahu firman ya, bukan kita bilang apa, tahu firman, mengerti. Alkitab bilang hamba Tuhan itu ya dia hidup dari Injil. Begitu. Jadi lihat Alkitab saja. Belajar Alkitab baik-baik. Tak usah hamba Tuhannya yang omong. Kasih dulu ini untuk saya. Jangan. Jemaatnya belajar Alkitab. Mari saya kasih tunjuk ayat-ayatnya. Bahwa memang tidak aneh itu. Itu sesuatu yang sudah terjadi dari dulu. Saya mulai dari zaman Yesus saja ya. Lukas 8 ayat 1-3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling
dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Dengar, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara lihat di situ. Itu rombongan siapa? Rombongan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak tolak tuh. Mereka sudah rasa kasih Tuhan. Mereka rasa dilayani dan ada kesembuhan. Jadi apa salahnya? Secara rohani mereka sudah dapat berkat. Sekarang secara jasmani mereka topang tim penginjilan ini. Ya itu luar biasa. Seperti itulah pelayanan. Begitu. Dan kalau Paulus sendiri ada di gereja tertentu, Paulus tidak terima bantuan, dia tidak mau. Ada yang dia terima. Jadi pelajarannya begini. Paulus itu akan menerima bantuan kalau bantuan itu tidak jadi masalah. Tapi Paulus akan menolak bantuan kalau bantuan itu akan mencederai pekerjaan Tuhan. Misalnya, kalau orang yang bantu dia bantu tulus kita terima. Tapi kalau yang bantu ini tukang dia bantu habis dia cerita keliling, itu lebih baik tolak pemberiannya. Dia bantu habis dia bilang, kok itu saya yang bantu. Ini orang begini kalau kita tahu sebaiknya tolak pemberiannya. Karena dia memberi tapi nanti bikin malu pekerjaan Tuhan. Dia anggap dia hebat karena sudah bisa memberi. Padahal bukan begitu cara memberi. Atau dia memberi tapi dia mau atur pendeta. Kan ada yang begitu. Dia kasih, dia pikir ini pendeta atau hamba Tuhan bisa disogok, tutup mulut, kasih uang supaya jangan singgung dosanya. Saya pernah dengar ada gereja, dia kalau undang pendeta, itu 1 kali khotbah 15 juta. Saudara, ini 1 kali khotbah. 1 kali khotbah 15 juta. Nah itu gereja tuh 4 kali khotbah. Jadi ada pendeta diundang 4 kali khotbah. 1 hari Minggu sepulang bawa 60. Tapi dia beri peringatan keras. Jangan khotbah tentang perceraian. Karena anak pendeta itu bercerai. Anda lihat di sini. Itu sudah dibuat pertemuan sama pendetanya. Menurut saya pendeta yang baik jangan terima uang itu. Karena itu dia kasih uang tapi suruh ketong tutup mulut dari kebenaran. Tidak bisa. Kau undang-undang, kau atur-atur orang. Karena beta sapu selalu betul-betul. Begitu. Jadi Paulus kadang terima, kadang tolak. Jadi dengan alasan itu tuh. Kebetulan nanti hari Rabu ini saya mau eksposisi bagian itu. Jadi saya tahu persis bagian itu. Jadi hamba-hamba Tuhan memang hidup dari situ. Tapi hamba-hamba Tuhan juga bijak. Jangan sampai minta-minta baru akhirnya orang jadi bahan omong. Bukan orang tidak mau omong, tapi ini kasusnya sudah bikin tidak nyaman orang. Sudah mulai minta-minta, ini kan bikin malu gitu ya. Itu jawaban saya sih, jadi hati-hati masalah uang. Ya. Terima kasih.